Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita memperbarui ucapan tahmid alhamdulillah kita kepada Allah. Para jemaah salat subuh Masjid An-Nur RT 8 Dalan Lidang. Pagi ini sorotan khusus tentang kisah Umar bin Khattab bersama seorang ayah. Kisah salihin ya. Kisah salihin, kisah Umar bin Khattab bersama seorang ayah. Zaman dulu, zaman khilafah Islamiyah, zaman adanya khalifah, rakyat bisa jumpa pemimpin langsung, tidak ada protokol. Jadi seorang ayah mengeluh tentang masalah anaknya, masalah keluarga pun diangkat, dilaporkan sama khalifah. Di sini ceritanya ya. Ja'a rajulun ila Umar bin Al-Khattab yashku ilaihi uquqa ibnih. Seorang ayah pergi menjumpai Umar karena anaknya, bahasa Mandailing bandel, anaknya degil, dogilan, bahasa Malaysia degil. Anda dengar cakap ayahnya. Ini pendidikan ya. Jadi fahadar Umar al-walad. Kata Umar khalifah, bawa anak itu ke sini. Jangan aduan, tapi anaknya tidak ada depan mata. Dibawalah anak tuh ke depan Umar bin Khattab. Umar pun bertazkirah tentang tanggung jawab anak terhadap ayahnya. Dalam Quran banyak ayat tentang hubungan ayah ibu dengan anaknya. Dalam surah Isra ada, dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Ali Imran ada, dalam surah Luqman ada tentang adab akhlak anak terhadap ayah dan ibunya. Lalu setelah Umar bertazkirah, anak tadi didengarnya baik-baik. Ucapan pemimpin negara, khalifah. Lalu anak tadi bertanya, "Ya Amirul Mukminin, alaysa lil waladi huququn ala abih?" Katanya, "Wahai khalifah Amirul Mukminin, tadi saya sudah mendengar nasihat khalifah tentang tugas tanggung jawab anak terhadap ayahnya. Sekarang saya mau tanya pula, apa tugas ayah terhadap anak?" Bijak anak ini ya. Apa tugas ayah terhadap anak? Ini setiap ayah karena tahu ini. Apa tanggung jawab ayah terhadap anaknya? Kata Umar, jawabannya pendek saja. Kalau ditulis tidak sampai sebaris. Tapi kalau dibuat penjabarannya mungkin bisa lahir buku yang ratusan halaman. Apa kata Umar? An yantaqi ummah wa an yuhsina asmah wa an yu'allimahul kitab. Pertama, sebelum ayah kawin, pilih benih yang baik. Pilih benih, jangan salah benih, salah tampang, salah bibit. Ayantaqi ummah, pilih benih ibunya. Ummah itu ibunya ya. Yantaqi itu memilih. Memilih bakal ibu si anak sebelum melangsungkan perkawinan. Kalau sudah dapat anak, wa yuhsin asmah, kasih nama yang baik, nama yang ada maknanya. Kalau dipanggil ada artinya, ada message.
Maka Rasulullah menukar nama-nama sahabat yang tak ada maknanya. Ditukar oleh Rasulullah. Ulama-ulama juga begitu ya. Kalau jumpa santrinya, muridnya tidak baik namanya, ditukar. Wa ayyuhsinasmah, kasih nama yang baik. Benihnya baik, bibit unggul, namanya baik. Abdurrahman, ya kan baik. Abdurrahim, kan bagus. Muhammad, Ahmad, Mahmud, Hamid, Humaid, Hamdi, semuanya bagus. Ada makna. Jangan hanya berpedomankan buku nama-nama yang jual di toko-toko. Itu kadang perlu diseleksi lagi ya. Yang ketiga, wa yu'allimahul kitab. Ayah harus mampu mengajar anaknya Al-Quran. Ayahnya mesti guru Al-Quran. Kalau tak pandai baca Quran, siapkan diri Anda untuk menjadi guru Al-Quran sebelum kawin. 3 ya. Memilih benih, mengkasih nama yang baik. Ayahnya harus mampu mengajar anaknya Al-Quran. Wa ayyu'allimahul kitab. Itu 3 ya. Lalu apa kata si anak? Ini enaknya ya. Ya Amiral Mukminin, inna abi lam yaf'al syai'an min dzalik. Ketiga-tiganya tidak ada sama ayah saya. 3-3 kosong. Ini ayahnya ada di situ. Dia ceritalah, amma ummi fa innaha zinjiyah kanat limajusi. Ibuku tahu enggak? Ibuku itu zinjiyah. Kalau kita lihat di kamus, zinjiyah itu wanita berkulit hitam. Atau kadang-kadang dibilang juga bangsa Afrika gitulah ya. Ibuku zinjiyah. Sebelum kawin dengan ayahku, dia sudah kawin dengan lelaki majusi. Suami pertamanya non muslim. Siapalah ibuku itu yang mau kawin dengan non muslim? Benih sudah salah. Salah benih. Waqad samani Ju'la. Namaku si Ju'la. Ju'la itu kalau tengok di kamus, pernah juga tanya dengan kawan-kawan Arab di Kuala Lumpur, apa itu makna Ju'la? Ju'la itu katanya sejenis serangga yang lahir, yang terbit, yang timbul dari timbunan kotoran binatang. Kalau kotoran binatang macam kotoran kambing, lembu, kalau sudah lama bertimbun, ada sejenis serangga macam kumbang yang keluar dari situ. Katalah si kumbang katanya. Tapi kalau di Sumbar ada suku si kumbang ya, itu nama suku, nama marga. Namaku si Ju'la. Namaku tidak baik. Itu artinya ibuku bermasalah. Walam yu'allimni minal kitabi harfan wahidan. Satu huruf pun ayahku tidak ada mengajar aku Al-Quran. Subhanallah. Subhanallah. Betul kata si anak, ketiga-tiganya tidak ada sama ayahku. Lalu apa yang berlaku? Umar pun melihat si ayah. Maidohoma katanya. Nampak tak katanya? Laqad ji'ta ilayya tashku uquqa ibnik. Engkau tadi datang mengeluh tentang masalah si anak. Anak tidak dengar cakap ayahnya. Anaknya durhaka kepada ayah dan ibu. Wa qad aqaqtahu qabla an ya'iqab. Engkau telah mendurhakai anak sebelum anak mendurhakaimu. Engkau telah membuat kejahatan, kesilapan terhadap anak, silap dalam memilih benih, silap dalam mengasih nama, silap karena tidak bisa mengajar anaknya Al-Quran. Ini banyak yang kena ini barangkali. Jadi
kalau ada anak mau kawin, kalau ada boru mau berumah tangga, pastikan memenuhi yang 3 tadi ya. Baik, saya teringat kisah seorang pengantin, sepasang pengantin lah. Kalau pengantin mana mau seorang ya. Sepasang pengantin, si lelaki dia tidak mencari jodoh untuk dirinya, diserahkannya sama ibunya. Yang susahnya anak-anak kita setahun 2 tahun, entah berapa tahun sebelum dia aku terima nikahnya sudah ada hubungan di antara mereka, sudah membina hubungan yang haram sebelum akad nikah. Maka dibinalah rumah tangga di atas timbunan yang haram. Itu masalah besar ya. Udah sekian tahun bikinnya haram, baru dilangsungkanlah akad nikah perkawinan. Itu masalah. Si pemuda yang mau diceritakan ini tidak, dia tak mencari calon istrinya, dia serahkan sama ibunya, ibu yang mencari. Dapat salah sama ibu seorang gadis yang diperkirakannya bisa jadi menantunya, jadi perumain. Pendek ceritanya, akhirnya terjadilah pertemuan antara 2 calon pengantin di depan orang tuanya. Mereka berbincanglah. Antara lain yang ditanya istri sama suaminya, abang Anda berapa hafal Al-Quran? Bukan ditanyanya di mana kerja, PNS non PNS, bukan itu ditanyanya. Berapa hafal Al-Quran? Kata bakal suami, saya sedikit saja, surah-surah pendek saja, tapi saya minat nak hafal Quran. Dia niat nak hafal Quran. Seorang beriman dia mesti ada agendanya untuk menghafal Quran hari-hari bersama Al-Quran. Walaupun 1 ayat, 1 surah pendek, mesti dibaca, mesti dihafal. Adinda macam mana? Saya juz 30 itu adalah katanya. Juz amma yatasaalun. Pendek ceritanya, berlangsunglah perkawinan. Berlangsung perkawinan. Apa kata si istri kepada suami? Abang ini suami saya. Suami wajib membimbing istri. Aku mau diajar hafal Quran 30 juz. Itu tuntutan pertama. Ayo kita menghafal Quran di hari-hari pertama perkawinan, di bulan-bulan pertama kita isi dengan kegiatan menghafal Quran. Mereka pun menghafal Quran. Karena suami merasa bertanggung jawab untuk membimbing istri. Si istri sudah meminta. Pendek ceritanya, 2 tahun mereka kerja keras. Kata orang Semenanjung bertungkus lumus. Hafal Quran 30 juz. Hafal Quran 30 juz pengantin baru selama 2 tahun awal perkawinan. Suami saking gembiranya, karena gembiranya dia pergi ke rumah mertua melaporkan bahwa mereka sudah hafal Quran. Happy dia, gembira dia. Pergilah ke rumah bapak mertua, orang tuanya, istri. Pak, alhamdulillah kami berdua sudah hafal Quran Pak, 30 juz. Gitulah kira-kira. Apa kata si ayah? Si bapak mertua, ayah istri, anak kami itu, istrimu itu belum kawin dia sudah hafal Quran. Belum kawin dia sudah hafal Quran. Ini sertifikatnya, ini piagamnya. Dia pun pulang ke rumah. Adinda sudah hafal Quran ya sebelum kawin? Iya katanya. Kenapa tak bilang sama abang Anda? Kalau saya bilang saya hafal Quran, saya ajak abang hafal Quran, tentu motivasinya rendah. Maka saya berlagak seperti seorang murid. Abang Anda gurunya, baru abang Anda semangat.
Wah, katanya. Tengok orang ya. Tengok komunitas mereka. Subhanallah. Kemudian diterangkan lagi oleh ayah si istri, ayah pengantin perempuan, anak ini sudah hafal Quran dan sudah ada piagam lomba kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bukan lagi Quran saja, hadis juga ada di dadanya. Begitulah ya, sebagai bandingan antara dua kisah seorang ayah yang mengeluh karena anaknya tidak dengar cakap ayahnya, anaknya dikatakan termasuk anak yang durhaka kepada orang tua, dan kisah pengantin Al-Quran. Dia bukan si lelaki yang mencari jodohnya, yang mencari jodohnya ibunya. Dia tak pernah melihat bakal istrinya sebelum melangsungkan perkawinan. Maka Allah temukan dengan pasangan yang baik sekali, ahlul Quran. Dalam hadis dikatakan ahlul Quran ahlullahi wa khassatuh. Orang yang ada Quran di dadanya itu keluarga pilihan Allah, keluarga istimewa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadilah kita pencinta Al-Quran, ataupun kita terapkan sama anak kita, cucu kita, belum terlambat lagi ya. Setiap kita ada anak, ada cucu, gerakkanlah mereka untuk mencintai kalamullah. Setahu saya, anak yang memberi perhatian besar kepada kalamullah, pintu kesuksesannya lebar untuk dia. Kesempatan untuk sukses itu lebar. Kalau sudah diisi dengan kalamullah, insyaallah jalan kejayaan kesuksesan itu terbentang luas. Untuk ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh, jazakumullah khairah, inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.